wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Iip Incetul Jana dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan materi bab muamalah dengan beberapa subjudul, yaitu muamalah secara umum, prinsip ekonomi Islam, jual beli plus khiyar, syirkah, dan riba plus bunga, dan bank secara islami. Secara etimologi, muamalah berakar dari kata amala yang berarti saling berbuat atau tindakan timbal balik. Secara singkat, muamalah adalah hubungan antar manusia. Muamalah memiliki arti lain, yaitu hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, atau pergaulan di antara manusia. Jadi, pengertian muamalah atau muamalat adalah hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antar manusia. Muamalah menjadi aturan umat Islam dalam melakukan setiap aktivitas sosial. Ruang lingkup muamalah dibagi menjadi dua, yaitu ada aspek adabiyah dan aspek madiyah. Aspek adabiyah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Sedangkan aspek madiyah itu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi halal atau haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan, dan lainnya. Sebenarnya apa sih tujuan muamalah itu? Jadi tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan, dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada prinsip ekonomi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau dasar, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Adapun ekonomi adalah urusan keuangan rumah tangga, negara, atau organisasi. Adapun prinsip yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi Islam adalah asas atau dasar yang dipergunakan untuk mengatur atau menjalankan sistem perekonomian di dalam Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam itu adalah upaya atau usaha untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Prinsip dan praktik ekonomi Islam ini ada 3. Yang pertama, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Yang kedua, hendaknya kegiatan ekonomi tersebut teradministrasikan dan tertib. Dan yang ketiga ini dilakukan secara terencana dan profesional. Selanjutnya, tujuan, prinsip, dan praktik ekonomi Islam sendiri. Yang pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar manusia dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Yang ketiga ada jual beli dan khiyar. Secara etimologi, pengertian jual beli berarti tukar-menukar secara mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam bahasa Arab, kata al-bay berarti jual beli yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak melarang umat muslim dalam mencari rezeki melalui jual beli. Hal ini terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan mir rabbikum. Yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Selanjutnya ada dasar hukum jual beli dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Dasar hukum jual beli diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ada hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi, dan terkadang juga sebelumnya. Jadi arti dari hadis ini semakna dengan sunnah. Yang ketiga itu ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama. Selanjutnya ada rukun jual beli dalam Islam.
Yang pertama, harus adanya penjual dan pembeli atau akidain. Yang kedua, harus adanya barang yang diperjualbelikan, ma'qud alaih. Yang ketiga, harus adanya alat nilai tukar pengganti barang. Dan yang terakhir, ucapan serah terima antara penjual atau pembeli yang biasa disebut dengan ijab qabul. Syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, kedua belah pihak harus balik. Yang kedua, keduanya berakal sehat, yang artinya keduanya itu tidak gila. Yang ketiga, bukan pemboros atau tidak suka memubazirkan barang. Dan yang terakhir, bukan paksaan atau atas kehendak sendiri. Macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli yang sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yang kedua ada jual beli terlarang. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Contohnya adalah jual beli barang haram, jual beli barang yang belum sepenuhnya dimiliki, dan jual beli yang tidak pasti atau gharar. Dan yang terakhir ada jual beli yang sah namun terlarang oleh agama. Jual beli yang sah memenuhi rukun dan syaratnya namun tidak diperbolehkan sesuai syariat. Selanjutnya adalah hiyar. Apa itu hiyar? Hiyar artinya pemilihan, yang berarti memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hiyar dilakukan menjaga kemaslahatan penjual dan pembeli dari tipu daya dan penyesalan di kemudian hari. Jadi hiyar itu adalah hak yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Yang keempat ini ada syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Syirkah hukumnya mubah atau boleh. Yang pertama adalah syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama. Yang kedua adalah syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa memberikan kontribusi modal. Yang ketiga ada syirkah mudarobah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Yang ketiga ada syirkah wujuh, karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, dan keahlian seseorang di tengah masyarakat. Dan yang terakhir itu ada syirkah muadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang riba dan bunga. Riba menurut bahasa Arab adalah az-ziyadah, artinya tambahan atau nama yang berarti berkembang. Secara istilah, riba adalah tambahan pembayaran dalam sebuah transaksi, baik jual beli, utang piutang maupun lainnya yang bertolak belakang dengan prinsip muamalah. Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis, sunnah diterapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, dan Quran Surat An-Nisa ayat 161. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadl. Riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contohnya yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000 akan tetapi totalnya 48 lembar aja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat ini termasuk ke dalam riba fadl. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba ini adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjaman tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh dari riba ini adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dibayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Yang ketiga itu ada riba nasiah. Riba ini adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contohnya yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Satu pihak pertama ini telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Yang keempat ini ada ribayat. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayarkan secara tunai dan 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual
penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga akhir transaksi. Dan yang terakhir adalah riba qard. Pada jenis ini, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukan pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contohnya yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya yaitu ada perbankan syariah. Apa sih perbankan syariah itu? Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba sebagai berikut. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan presentasi sesuai perjanjiannya. Yang kedua ada musyakarah, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha. Masing-masing memiliki saham, mereka menanggung untung dan rugi secara bersama-sama pula. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.